Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca Arba'un al-Muntakhabah min ahadits kitab Tauhid lil Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Pertemuan yang ke-9. Kita tadi pertemuan terakhir tadi malam hadis yang ke-16, pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak perempuannya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, Aina Allah, di manakah Allah? Budak itu menjawab apa? Fis sama, ya, di atas atau di atas langit. Ini kita mau membaca beberapa pelajaran dari hadis ini di halaman 105. Min fawaidil bab, ya, pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Al-faidatul ula, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di situ ya, sampai situ ya. Tayyib. Qala al-muntakhib wafaqahullah, min fawaidil bab, dari pelajaran-pelajaran dalam bab ini, al-ula qauluhu sallallahu alaihi wasallam, aina Allah fihi masyru'iyyah, ay jawaz qauli sa'il aina Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak perempuan itu, aina Allah, di manakah Allah, menunjukkan bolehnya seorang penanya bertanya di manakah Allah, ya, khilafan lil Jahmiyah, ya, wa man nahwahum, berbeda dengan Jahmiyah dan, ya, penerus mereka yang mengingkari pertanyaan seperti itu, ya. Tsaniyatu sihhatu ijabatil jariyah li su'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqauliha fis sama, ya, jawaban benar dari budak perempuan atas pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menjawab fis sama, di atas atau di atas langit, ya. As-salisatu, yang ketiga, dalla adamu inkarihi sallallahu alaihi wasallam ala ijabatil jariyah masyru'iyat ijabatis sa'il aina Allah biqaul fis sama. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jawaban budak perempuan itu, ya, yang menjawab fis sama, memberi pelajaran atau menunjukkan yang syar'i ketika ditanya aina Allah, di manakah Allah, maka menjawab fis sama, di atas, ya, di atas langit, ya. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, qauluha fis sama, dalla ala fitratiha salimah wa ijabatiha daqiqah ala itsbat ala ulu li rabbiha tabaraka wa ta'ala, wa 'abbarat biharfin fi wa fi bima'na ala, kama akhbara ta'ala an qauli fir'aun lis-saharah wala usallibannakum fi judhu'in nahl, ay wala usallibannakum ala judhu'in nahl. Wa 'urful khaliqa innama yakunu salb ala nakhl wa ala syajar laysa fi batiniha. Wa qauluhu ta'ala aidan fi suratir rum, qul siru fil ard, ay alal ard wa laysa fi batiniha. Walidha qala al-Imam At-Tabari rahimahullah fi tudok maudhi'a ala wa ala fi maudhi'a fi
kullu wahidatin minhuma ya tu'aqibu sahibataha fil kalam. Pelajaran yang keempat, jawaban budak yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fis sama, di atas atau di atas langit. Ya, menunjukkan bahwa fitrah budak itu masih selamat. Fitrah budak itu masih normal, masih sehat. Ya. Dan jawaban tepat budak tersebut menunjukkan ya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa zat Allah Maha tinggi, berada di atas, ya, berada di atas. Dan budak itu mengungkapkan abarat, mengungkapkan biharfin fi, mengungkapkannya dengan huruf fi. Wa fi bimakna ala. Ya. Fi itu di sini ya artinya ala, di atas. Ya, karena fi itu artinya di dalam, kan? Zarfiyah, di dalam. Menunjukkan makna ala, di atas. Kama akhbara ta'ala an qauli Fir'aun, sebagaimana Allah juga menggunakan susunan kalimat ini. Fi, tekstualnya fi, tetapi maknanya artinya ala. Fi artinya di dalam, ala di atas. Ketika Allah Subhanahu wa taala membawakan perkataan Fir'aun kepada para tukang sihir yang taubat, wala usallibannakum, dan aku benar-benar akan menyalib kalian fi judhu'in nakhli, pakai fi, ya, dalam ya batang pohon kurma. Toha ayat 71. Wala usallibannakum ala judhu'in nakhl. Artinya fi di dalam ayat ini ala. Aku benar-benar akan menyalib kalian di atas batang pohon kurma. Wa arful khaliqa inama yakunu salb, ya. Ya, orang-orang mengetahui bahwa yang namanya penyaliban itu ala nakhl wa ala syajar, di atas, ya, di atas pohon, di atas batang. Laisa fi batinihima, bukan di dalamnya. Ya. Wa qaulu ta'ala aidan fi suratir Rum, ini juga oleh Allah ya dicontohkan lagi fi yang artinya ala, fi dalam yang artinya di atas, pada surat Rum ayat 42. Qul siru fil ardi alal ardi walaysa fi batinihi walaysa fi batiniha. Ya. Katakan wahai Nabi, siru, berjalanlah kalian fil ard, di atas muka bumi, bukan di dalam bumi. Ya. Walidha qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, oleh karenanya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari mengatakan fi tudha maudhi'a ala. Fi itu terkadang diletakkan pada tempat ala, di dalam, diletakkan pada kalimat yang maknanya di atas. Wa ala, dan ala fi maudhi' fi, terkadang ditempatkan pada fi. Kullu wahidatin minhuma, masing-masing dari keduanya tu'aqibu sahibataha fil kalam, saling menggantikan, saling mewakili, ya, dalam kalimat bahasa Arab. Ya, ini salah satu dari dua penjelasan, ya. Tadi malam sudah saya singgung bahwa ada dua penjelasan ulama dalam masalah ini. Ya, yang pertama fi maknanya ala, di dalam fis sama ini, Allah fis sama, Allah alas sama, Allah di atas langit. Yang kedua
Fi tetap bermakna fi. Yang pertama itu ya penggantian huruf jar dengan huruf jar yang lain. Kalau yang kedua, penjelasan kedua itu namanya tazmin. Ya, bukan hanya diganti fi itu, tetap fi, ya, tapi makna istiqrar, ya, makna istiqrar. Dan misalkan tadi contoh ayat Toha, wal usallibannakum fi judhu'in nakhl, ku benar-benar akan menyalib kalian pakai fi, ya, di dalam batang pohon kurma, karena sebagian kulit dan daging orang yang disalib itu masuk ke dalam batang pohon kurma lewat paku, ya kan? Kalau salib kan dipaku, ya, tangan sama kakinya dipaku di batang salib. Nah, itu kan darah, daging, sebagian kulit, sebagian tulang masuk ke dalam batang salib. Nah, makanya pakai fi, maknanya istiqrar, bukan hanya sekedar dzarfiyah. Ya, bukan sekedar di dalam, tapi ya mantap di situ, berposisi mantap di situ. Demikian juga siru fil ard. Ya, jalanlah di muka bumi. Kita istiqrar, benar-benar berjalannya bukan melayang-layang, tapi benar-benar menginjak permukaan bumi sampai permukaan bumi ya menyisakan bekas injakan kita. Nah, itu tazmin namanya. Ya. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, qauluha fis sama, fitratul jariyati as-salimatu, ya, wafiqatun nususa asy-syara' al-hakimah, ya, minha qauluhu ta'ala amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama yursil 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa qalu sallallahu ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Akhrajul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Jawaban budak yang disetujui oleh Nabi SAW, fis sama, ditanya Allah di mana fis sama, ya, di atas. Ya, fitrah budak ini masih normal, ya, wafiqatun, sesuai atau selaras dengan nusus syara' al-hakimah, selaras atau sesuai dengan dalil-dalil syariat, ya. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya dalil-dalil yang menggunakan fis sama, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit, ya, fis sama, a'amintum man fis sama, pakai fi, fis sama, a'amintum man ala sama, menurut penafsiran di sini, ya, apakah kalian merasa aman, ya, dari Allah yang berada di atas langit seluruhnya, ya, dua kali, ya, dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. Juga diantara dalil syar'i yang cocok dengan jawaban budak perempuan tersebut, fis sama, sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ala ta'manuni, ya, apakah kalian tidak percaya kepadaku, wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku ini adalah orang kepercayaan Allah yang fis sama, yang di langit, ya. Mengapakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku ini adalah kepercayaan yang di atas. Ya'tini khabarus sama, berita dari langit datang kepadaku sabahan wa masaan, ya, setiap waktu pagi maupun petang hari. Jadi ayat Al-Quran menggunakan fi, fis sama,
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan fis sama, ya, sehingga budak itu menjawabnya juga benar, ya, bantahan kepada Jahmiyah, kepada Ahlul Bid'ah yang mengingkari, ya, jawaban fis sama. Sadisatu, pelajaran yang keenam, qauluha fis sama fihi raddun ala man yaqul innallaha fi kulli makan wal iyadzu billah. Fa fitratu hadhil jariyah raddat ala man yadda'il ilma mimman yaqulu bidzalikal qawli asyani'i alladzi la taqbaluhu al fitrus salimatu wa tarudduhul uqulul hakimatu wala nususus syara' al qawimatu. Jawaban budak perempuan yang disetujui oleh Nabi SAW itu fis sama, Allah fis sama, ini membantah Ahlul Bid'ah yang mengatakan innallaha fi kulli makan. Ya. Sesungguhnya Allah fi kulli makan, sesungguhnya Allah ada di mana-mana. Ya. Tidak ada mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Innallaha fi kulli makan, itu yang menafsirkan fi di dalam innallaha fi kulli makan itu pakai ala. Innallaha ala kulli makan, enggak ada. Mereka semua menafsirkannya ya innallaha fi kulli makan. Ya, fi, Allah berada di mana-mana. Ya, Allah ada di mana-mana. Ya. Waliyadzubillah. Fa fitratu hadhihi al-jariyah, jadi fitrah budak perempuan itu telah membantah alamannya dail ilm, orang-orang yang mengaku berilmu, mimman yaqulu bidzalikal qaul syani, yang ternyata ya memeluk keyakinan atau ucapan ini, ya, mengucapkan ucapan yang kotor ini. Sungguhnya Allah berada di mana-mana, Allah berada di setiap tempat. Ya, paling kotornya mereka sampai mengatakan Allah fil hashush, Allah ada di kamar mandi juga. Ya, kalimat-kalimat orang-orang, ya, Ittihadiyah, orang-orang zindiq. Ucapan kotor yang tidak diterima oleh fitrah yang normal. Ucapan kotor yang tarudduhul uqulul hakimah, ucapan kotor yang ditolak oleh akal yang waras. Ya. Tidak pula diterima oleh dalil-dalil syariat. Ya, tidak ada satupun ayat ataupun hadis mengatakan Allah fi kulli makan. Ya. Anehnya para ahlul bid'ah itu mereka mengingkari hadis jariyah tadi, hadis budak perempuan tadi yang menjawab fi sama. Yang menjawab fi sama tadi. Ya. Padahal itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, dan itu disetujui jawaban budak itu oleh Nabi SAW. Tapi Ahlul Bid'ah mengingkari, nggak setuju, menuduh, bahkan menuduh budak, ya, bahkan menuduh budak perempuan itu gangguan mental, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Lalu mereka menerima, ya, mereka menerima dan mencari-carikan uzur, ya, ucapan orang-orang mulhid, ucapan orang-orang yang
kesesatannya parah, kesesatannya akut. Innallaha fi kulli makan. Allah fi kulli makan. Ada di mana-mana. Ucapannya Ibnu Arabi, semisal Ibnu Arabi, Ibnu Farid, ya, dan semisalnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran. Siapa yang berpaling dari kebenaran yang telah dia ketahui, telah dia akui, itu akan dihukum dengan apa? Ketundukan dan kepatuhan terhadap kebatilan yang jelas-jelas batil. Ya, itu kaidah. Barang siapa yang man a'radha 'anil haqq ba'da ma'rifatihi ba'da iqrarihi, siapa yang berpaling dari kebenaran yang telah diakui, dia ketahui, ya, uqiba, maka dia akan dihukum, ya, diazab, ya, bitaslitil batil alaihi, dengan dikuasai oleh kebatilan, ya. Sabiatu, pelajaran yang ketujuh, qauluha fis sama fi riwayatin fa asyarat ila sama fihi masyru'iyat raf'is sababah wal yad inda dzikrillah fit tasyahhud ila sama. Perkataan budak perempuan itu, ya, ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab fis sama, di atas. Dalam redaksi yang lain, asyarat ila sama, budak itu menunjuk dengan jarinya ke atas. Ini menunjukkan bolehnya atau disyariatkannya, ya, mengisyaratkan dengan jari telunjuk atau tangan, ya, ke atas ketika menyebut nama Allah Azza wa Jal, ya, dalam bersyahadat ataupun yang lainnya. Waqad wafaqat fitratul jariyah salimah, harusnya wafaqat pakai tak maftuhah, itu bukan pakai tak marbutoh, ya. Jangan diorat-orat tulisannya, tapi ditulis di pinggirnya. Kasih, kalau ngasih keterangan itu, betulkan itu, kasih angka kecil, tulis di pinggirnya. Wafaqat, bukan cetakannya yang dicoret-coret. Waqad wafaqat fitratul jariyah salimah fi'lan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh budak ini, dalam redaksi yang lain dia dengan jari telunjuknya menunjuk ke arah atas, ini sesuai dengan fitrahnya yang normal, ya, dan cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi budak itu mengatakan, menjawab Allah fis sama, sama cocok dengan perkataan Nabi, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya. Kemudian ketika menunjuk dengan jarinya telunjuk ke atas, ditanya di mana Allah, menunjuk dengan jarinya di atas, isyarat Allah di atas. Ini juga cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kama jaa fi sahihain wal lafdz lil Muslim min hadits Jabir fi hajjatil wada', sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, dan ini redaksi dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah dalam haji wada'. Dzakara fihi, hadis Jabir bin Abdullah, faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi sababah yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Kemudian Rasulullah SAW dengan jari telunjuknya mengarah ke langit, mengarah ke atas, kemudian, ya, diturunkan, ditunjukkan kepada, ya, ke arah para sahabat. Rasulullah bersabda, Allahumma syahad, ya Allah, ya, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Ketika Nabi SAW menyebut kata Allah,
jari telunjuknya ditunjukkan ke atas. Ya. Jadi cocok. Ya, apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh budak perempuan itu. Ya, dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa sahha fi sahihain wa lafadz lil Bukhari an Fatimah an Asma. Dan telah sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya kalau dalam sahihain enggak perlu wasahha ya kan. Langsung aja fi sahihain wa lafdz lil Bukhari dalam Sahih Bukhari Muslim. Redaksi dalam Sahih Bukhari dari Fatimah binti Rasulullah SAW dari Asma binti Abu Bakar. Qalat, Asma mengatakan, ini bukan Fatimah binti Rasulullah ya, ini Fatimah Sughra. Ya, ini Fatimah Sughra, perawi dari Asma, bukan Fatimah binti Rasulullah, afwan. An Fatimah an Asma, dari Fatimah Sughra dari Asma binti Abu Bakar. Qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli. Faqultu ma sya'nun nas? Fa asyarat ila sama fa idzan nas qiyamun faqalat subhanallah. Qultu ayatun fa asyarat bi ra'siha na'am. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Asma, dia sedang sholat. Ya, dia sedang sholat mengikuti jamaah yang ada di masjid. Fakultu, maka aku tanya kepada Aisyah, masya'nun nas, ada apa dengan orang-orang? Fa'asyaratillah sama. Maka Aisyah menunjuk dengan jarinya, menunjuk ke arah atas, ya, menunjuk ke arah langit. Fa'idzan nas qiyamun, ya, orang-orang juga sholat. Faqalat subhanallah, maka Asma mengatakan subhanallah. Qultu ayat. Ya, Asma bertanya lagi, apakah ini tanda kiamat? Fa'asyarat bi ra'siha na'am. Maka Aisyah mengangguk, artinya iya. Ya. Isyarat ke atas. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi apa yang dilakukan oleh budak ketika ditanya dalam satu redaksi hadis, di mana Allah, dia menjawab fis sama. Ya. Di atas, dalam riwayat dia mengisyaratkan dengan jarinya fis sama, di atas. Itu apa? Cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari atau membantah, ya, membantah orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan ahlul bid'ah, para Jahmiyah dan pengikutnya, Asy'ariyah dan pengikutnya, yang melarang isyarat ke atas ketika menyebut nama Allah. Tapi mereka sendiri kalau spontan juga sama. Ya, mereka sendiri kalau spontan kan ngomong yang di atas, nunjuk ke atas, ya kan? Qala babu itsbati ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa arsyihi. Wa qawlihi ta'ala innani ma'akum asma'u wa ara. Al-ayatus sadisah wa arba'in min surat Thaha. Dalil yang menetapkan, ya, Allah bersama dengan sebagian hambanya. Ya. Ana la tunafi 'uluwahu fawqa arsy. Itu tidak bertentangan dengan bahwa Allah Azza wa Jal zatnya maha tinggi, berada di atas singgasananya. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kita bahwa Allah itu maha tinggi, zatnya berada di atas seluruh langit, berada di atas arsy, di atas singgasananya. Allah juga memberitahu kita Allah bersama kita, bersama sebagian hambanya. Ya, itu tidak bertentangan, tidak kontradiksi.
Karena ma'a yang artinya bersama, ya, ma'a yang artinya apa? Bersama, itu tidak mesti otomatis menyatu antara dua zat. Tidak mesti. Ya. Tidak mesti apa? Otomatis menyatu antara dua zat. Ya. Kalau orang mengatakan, ya, aku mencampur air bersama susu. Ya, khalatul ma'al laban. Aku mencampur air bersama susu. Tercampur gak dua zat itu, air dan susu? Iya, tercampur. Ma'a di situ artinya tercampur dua zat. Tapi kalau aku mengatakan, ya, sirtu wal qamar ma'i, aku berjalan, ya, di malam hari bersama rembulan. Apakah badanku menyatu dengan badan rembulan itu? Hah? Aku berjalan di malam hari bersama rembulan. Apakah badannya rembulan itu ketemu nyatu dengan badan aku? Tidak. Padahal dia pakai ma'a juga. Ya? Ya kan? Kalau misalkan seorang raja, presiden menulis surat kepada panglimanya, ya, majulah, ya, wa ana ma'ak, ya, majulah, ya, oh jumil adu wa ana ma'ak, ya, rajanya di istana, dia nulis, majulah dan aku bersamamu. Apakah badan raja menyatu dengan badan panglima itu? Tidak. Jadi kata ma'a itu tidak otomatis, ya, baik dalam bahasa maupun dalam syariat tidak otomatis apa? Menyatu antara dua zat. Tidak. Ya. Sehingga tidak salah secara bahasa maupun secara syar'i kalau dikatakan Allah itu berada di atas singgasananya, di atas seluruh makhluk, di atas seluruh langit, terpisah dari makhluknya. Dikatakan juga Allah itu bersama sebagian hambanya. Tidak bertentangan, ya. Dan tafsir firman Allah Ta'ala surat Thaha ayat 46, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Diterangkan apa? Kebersamaannya Allah, ya, dengan Musa dan Harun itu apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Ya, oleh karenanya raja yang menerima laporan dari panglimanya di medan perang, dia akan mengatakan, majulah, aku bersamamu. Ya, artinya raja itu menerima laporan-laporan panglima di lapangan sana. Al-hadits sabi ashar, hadis yang ke-17. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah, haddatsana Salam bin Junadah qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Asim. Asim namanya Asim bin Bahdalah, Asim bin Abi Najud, ya, imam dalam qiraat, ya, qiraat Asim, qiraat Hafiz dari Asim, ya kan? Imam dalam qiraat Quran, tapi saduq dalam riwayat hadis, hasan hadisnya. Itu Asim ibn Bahdalah, Asim bin Abi Najud, Imam Asim. An Abi Utsman An-Nahdi, ya, dari Abu Utsman An-Nahdi. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, fadzakarul hadits wa faqala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, ayyuhan nasu, ya, wahai para sahabatku, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariba. Sungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada
zat yang tuli, tidak pula kepada zat yang jauh, gaib yakni jauh. Innama tad'una sami'an, tidak lain kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, qariban lagi maha dekat. Ini makna ma'iyah. Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdoa itu Allah mendengar dan mengabulkan doa. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ya. Itu sebagian dari makna ma'iyah. Sebagian dari makna kebersamaan Allah dengan sebagian hambanya. Allah mendengar doanya, Allah mengabulkan doanya. Ya. Jadi Allah bersama siapa? Itu maknanya Allah mendengar doanya, Allah mengabulkan doanya, Allah menolongnya, Allah menjaganya, Allah membantunya. Ya. Ya. Bukan artinya zat Allah menyatu dengan zat orang itu. Ya, tidak. Ya, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Baik secara bahasa ataupun secara syariat tidak. Bahkan secara kenyataan juga tidak. Realita. Hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih, rawatuhu thiqat, para perawinya terpercaya, akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Syahid sami'an qariba. Ya, Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, isbat ma'iyatillahi li khalqihi. Ya, hadis ini menetapkan Allah bersama ya orang-orang yang beriman, wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arsy, dan bahwasanya kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman itu yang artinya mendengar doa mereka, mengabulkan doa mereka, mengabulkan harapan mereka, tidak bertentangan dengan ya kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya. Kama tsabata dzalika fil kitabi wa sunnah, sebagaimana telah sahih dalam Al-Qur'an dan sunnah. Min ghairi tahrifin wala ta'til, kita tidak menganggap itu majas kemudian merubah-rubahnya, wala ta'til, tidak pula kita mengingkarinya. Wa min ghairi takyif wala tamsil, kita juga enggak menerka-nerka bagaimana, seperti apa kedekatan Allah, tata caranya gimana Allah mendekat. Tidak. Wala tamsil, tidak pula kita menyamakan Allah, kedekatan Allah dengan kedekatan makhluk. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini hadis yang ke-17. Insyaallah kita baca hadis yang ke-18 di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.